Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Baik, ahwan fillah arsadukumullah, Ustadz Hilmi, para Aristo dan para ikhwan sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah sore ini akhirnya Allah kembali mengizinkan untuk kita bisa berkumpul di rumah Ahi Pangeran Zulkarnain. Semoga apa yang kita luangkan ini mendatangkan keberkahan dari kehidupan kita setelah ini. Salat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat. Kalau saya boleh bayangkan, kondisi antum ini ibarat kaum muhajirin, Pak. Dari orang-orang yang berislam sejak awal itu ya. Dan yang bertahan sampai sekarang justru yang sepuh-sepuh, yang senior-senior, yang tua-tua gitu. Sedangkan kawan-kawan kita yang muda justru hari ini udah jarang nampak hadir di kajian kita. Maka sesuai dengan tema sore hari ini, kita akan membahas usia produktif Rasulullah SAW, yaitu 23 tahun beliau berdakwah. Maka kalau kita bagi menjadi dua, ada fase Mekah atau marhalah Makkiyah, ada juga fase Madinah yaitu marhalah Madaniyah. Yang insya Allah fase Mekah akan saya bahas, kemudian nanti Ustadz Hilmi akan membahas fase Madaniyah atau marhalah Madaniyah. Kenapa ini menjadi tema menarik yang kami pilih untuk sore hari ini? Karena kita ingin mengambil mendapatkan gambaran umum bagaimana manhaj Rasulullah SAW dalam berdakwah. Jadi dakwah itu nggak cukup semangat dan kepintaran, nggak cukup, tapi harus dengan manhaj. Karena Rasulullah tentu dengan bimbingan wahyu, beliau memiliki manhaj, jalan yang harus ditapaki. Jangan sampai justru perjuangan kita, kemudian dakwah kita justru keluar dari rel yang telah digalirkan oleh Rasulullah SAW. Fase dimana ketika Rasulullah SAW di Mekah berarti 13 tahun. 13 tahun Rasulullah di Mekah, maka di situ kita belajar bahwa Rasulullah itu diangkat menjadi nabi itu usia 40 tahun. Kemudian beliau bertugas menjadi nabi dan rasul 23 tahun. Di situ kita belajar bahwa ternyata masa persiapannya nabi itu jauh lebih lama daripada masa tugasnya. Jadi kita sekarang coba mempelajari proses atau bersabar terhadap proses persiapan untuk segala hal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Jadi proses mengajak keluarga, anak, istri untuk dekat dengan Allah itu memang butuh waktu yang lama. Contohnya dalam ayat ini difokuskan dalam masalah sholat. Biasanya untuk menyuruh orang bersabar itu cukup dengan wasbir. Tapi dalam ayat ini Allah tambahkan huruf to. Maka kalau dalam kaidah ilmu bahasa, kullama zadal mabna zadal makna. Setiap kali bertambah huruf, berubah katanya, maka berubah pula artinya. Jadi isbir dengan istobir itu ternyata maknanya berbeda. Kalau isbir itu sabar biasa. Kalau istobir itu kesabaran yang berlipat ganda. Jadi memang mengajak keluarga untuk sholat, mengingatkan pakai hijab. Misalnya kalau ada keluarga kita belum berhijab, atau anak kita ajak sholat, itu butuh waktu yang lama. Anggap saja kalau misalnya usia balik anak kita itu 12 tahun. Kita sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajak mereka sholat sejak usia 7 tahun. 5 tahun lamanya setiap hari itu. Subuh ayo nak sholat, duhur ayo nak sholat, terus selama 5 tahun. Ini butuh waktu yang sangat lama. Tapi proses inilah, ini masa persiapan ini. Masa persiapan menjelang dia balik,
agar ketika dia balik nanti dia bisa kokoh keimanannya. Rasulullah SAW 40 tahun digembleng oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempersiapkan diri bertugas 23 tahun saja. Maka wanifidin asadakumullah, disitulah akhirnya kita banyak mengambil pelajaran dari hidupnya Rasulullah SAW, terutama 13 tahun di Mekah, karena 10 tahun di Madinah nanti akan dibahas oleh Ustaz Hilmi. Kalau saya nanti bahasnya sabar gitu ya, disiksa, sabar, menerima, memaafkan gitu ya. Kalau Ustaz Hilmi nanti perang Badar, perang Uhud, itu jatahnya Ustaz Hilmi. Jadi ini menarik, kenapa demikian ikhwan fillah arsadukumullah, karena kalau kita mau melihat karakter ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan di Mekah dengan ayat-ayat yang Allah turunkan di Madinah juga karakternya beda. Kalau ayat-ayat Makkiyah ini cenderung ayatnya ini pendek, ayatnya pendek-pendek gitu ya, tetapi jumlahnya banyak. Ini kalau ahli sejarah mengambil pelajarannya bahwa kalau orang baru taklim tertarik dengan Islam itu ya kajiannya pendek-pendek tapi sering gitu. Karena kalau baru masuk kemudian dikasih beban, ya tadi mungkin sebagian baru masuk ngaji surat Al-Lahab gitu ya, bengong gitu ya misalnya, disuruh hafalan, disuruh kultum, belum siap akhirnya mundur. Nah Rasulullah SAW ternyata konsep Quran ketika diturunkan itu seperti itu. Beda dengan Madaniyah. Madaniyah ini cenderung ayatnya panjang-panjang kemudian cenderung sedikit gitu. Makanya surat ayat-ayat hutang itu ayat paling panjang adalah ayat Madaniyah, bukan ayat Makkiyah. Itu satu karakter dalam ayat itu seperti itu. Ada karakter lain. Contohnya kalau dalam masalah karakter dakwah di Mekah, itu dakwahnya adalah mengajak orang kepada mengingat akhirat, bahasanya adalah membahas akhirat, surga, neraka, yaumul hisab gitu ya. Kalau ayat-ayat Madaniyah dia cenderung banyak membicarakan tentang hukum. Karena ketika orang sudah kuat pondasinya, kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kuat keimanannya terhadap hari akhir, harapannya terhadap surga sudah tinggi, harapannya untuk jauh dari neraka sudah tinggi, dikasih beban sholat, dikasih beban puasa, dikasih beban zakat, dikasih beban jihad, ini buat mereka ini adalah perkara yang ringan. Tetapi kalau yang dikasih pertama kali adalah beban, belum apa-apa, sedekah itu ya, ditodong berapa, infak berapa nih, berat mereka. Ini ya baru tertarik dengan Islam tetapi sudah dikasih beban-beban berat. Maka karakter dakwah dalam sepanjang sejarah Rasulullah di Mekah itu adalah berbicaranya adalah terkait akhirat, kemudian terkait keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi belum berbicara tentang hukum. Ada lagi karakter yang menarik di fase Mekah adalah ternyata Rasulullah SAW dalam berdakwah itu adalah menggunakan bahasa cerita. Makanya ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad itu adalah Makkiyah. Dari situ kita belajar bahwa ternyata cerita, berkisah itu adalah salah satu konsep mahal dalam membangun sebuah peradaban. Terutama cerita-cerita yang benar, bukan dongeng fiktif ya. Maka kalau kita melihat sejarah kita hari ini, atau ketika kita belajar sejarah di kurikulum pendidikan kita lah misalnya, lebih banyak dicekoki sejarah-sejarah, kisah-kisah yang justru cenderung jauh dari kebenaran. Ini kan sangat miris akhirnya. Maka kalau kita mau melihat saja di dalam Al-Quran, ketika Allah bicara tentang alam sekitar, ayat-ayat Makkiyah itu tanda-tandanya dia bicara tentang matahari, bulan, langit, bumi, sungai, laut, itu ayat-ayat Makkiyah itu. Sebagai contoh nih, kalau kita belajar alam dalam dunia pendidikan kita hari ini, kita hanya diajari matahari itu apa, kemudian bagaimana, ciri-ciri seperti apa, fungsinya untuk apa, hanya sekedar itu. Bulan juga demikian, sungai, laut, udara, semuanya hanya berputar pada bagaimana prosesnya terjadi. Tidak dibahas bagaimana siapa pencipta di balik itu semuanya untuk menumbuhkan keimanan. Ada satu ayat menarik dalam surat Qaf. Dalam surat Qaf ini Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang
Kalau tumbuh-tumbuhan ini pelajaran apa Pak? Biologi ya? Ya, IPA. IPA biologi ya. Kita bandingkan coba bagaimana perbandingan antara konsep pendidikan Al-Quran di Mekah dengan konsep pendidikan kita hari ini. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 9, "Wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakan." Allah menurunkan dan kami turunkan dari langit air yang berkah. Jadi hujan itu. Kita bicara tentang hujan kalau konsep pendidikan hari ini. Tidak dikasih tahu siapa yang menurunkan hujan, kemudian bagaimana hujan itu tercipta dan lain sebagainya. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kemudian kami tumbuhkan dari hujan itu tumbuhan-tumbuhan. Ini masih oke lah, masih bahasanya masih umum dan pelajaran kita hari ini juga ada hujan kemudian untuk menumbuhkan tanaman. Kemudian ayat selanjutnya wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Dan kurma yang tumbuh kemudian punya mayang. Setelah itu apa? Rizqan lil ibad. Ada muatan tauhidnya. Ternyata hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tumbuhan yang tumbuh, kemudian ada pohon kurma. Semuanya itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita punya kebun itu, Masya Allah, ternyata ini rezeki dari Allah. Punya tanaman yang tumbuh buahnya, inilah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Digali sampai apa manfaat kebun itu untuk keimanan kita. Itu adalah tarbiyah Quran itu seperti itu. Sampai-sampai Allah melanjutkan wa ahyayna bihi baldatan maitah. Lalu kami hidupkan kembali sebuah negeri, sebuah tanah yang mati. Kadzalikal khuruj. Menarik, kadzalikal khuruj, begitulah Allah nanti membangkitkan pada hari pembangkitan. Ini ujuk-ujuknya dari mulai hujan diturunkan, menumbuhkan tanaman, berbicara tentang kurma sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, tiba-tiba Allah berbicara, begitulah Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat. Jadi walaupun Allah berbicara tentang tumbuhan, hujan, tanaman, rizki, di situ ternyata Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kata-kata kadzalikal khuruj. Sehingga kita akan membayangkan kita sudah meninggal, nanti di alam kubur kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tumbuhan-tumbuhan itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri yang mati. Jadi ini semuanya butuh perenungan, makanya saya sering menyampaikan alhamdulillah kita hidup di masa ini. Kalau kita hidup di masa Rasulullah dulu misalnya, kita nggak tahu kita apakah menjadi Abu Jahal apa Abu Sofyan kita ini. Kita ini jadi siapa ibaratnya. Bayangkan di saat itu nggak ada teknologi. Orang yang bisa baca masih ada di antara mereka banyak yang tidak bisa baca. Rumah tembok batu-batu yang hanya disusun. Kemudian tiba-tiba ada orang berbicara tentang ajaran baru. Kira-kira kita posisikanlah di mana? Atau alhamdulillah juga kita tinggal dan ditakdirkan Allah untuk lahir di Indonesia. Kalau kita lahir di Cina, kita mau jadi keluarganya Felix Xiao atau Kim Jong Un kira-kira nih ya. Artinya kita nggak tahu keimanan kita tuh seperti apa kalau kita ditakdirkan hidup di situ. Makanya nggak usah ya enak ya jadi sahabat masuk surga tanpa hisab gitu ya. Iya kalau pas kita jadi sahabatnya itu. Tapi kalau pas kita jadi musuh Allahnya kan jadi ngeri juga itu. Nama kita masuk dalam Quran, naudzubillah, jadi orang-orang yang membangkang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hari ini tinggal hidup dan lahir sebagai seorang muslim. Alhamdulillah kita syukuri dan tinggal kita dalami ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita istiqomah di dalamnya. Rasulullah SAW telah memberikan banyak sekali pelajaran bagi kita. Misalnya ketika Rasulullah SAW melihat para sahabatnya disiksa, nanti akan ada karakter yang sangat beda. Jadi kita nggak bisa, kita itu harus pertengahan ya. Kan sebagian kelompok ada yang mengatakan agak alergi dengan kata jihad, karena kalau udah dengar masalah jihad itu bayangannya terorisme, kekerasan, sehingga orang alergi kepada syariat Islam. Padahal kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang ada, jihad adalah salah satu amalan yang paling utama dalam Islam, sehingga sama-sama disebut sebagai dirwatus sanam.
Jadi kita bukan kelompok kiri yang antipati dengan jihad, tetapi bukan kelompok kanan yang yang dikit-dikit mengatasnamakan jihad. Sehingga lihat kafe dikit punya orang kafir, diambil barangnya. Jihad ini perang, ambil punya orang kafir nih, motornya halal. Enggak seperti itu. Rasulullah punya manhaj. Contohnya, ketika Rasulullah di Mekah, itu para sahabat betul-betul disiksa. Kalau kita lihat Khobab bin Araf ketika beliau tinggal di Mekah, karena beliau sempat disiksa sampai akhirnya beliau tetap masih hidup sampai masuk Umar bin Khattab. Saat Umar menjadi khalifah ditanya, "Wahai Khobab, siksaan apa yang paling membuatmu sakit dan paling mengerikan yang ditimpakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepadamu?" Lalu karena di situ orang laki-laki semua, dibuka bajunya. Ternyata di punggung Khobab ini antara tulang leher dengan tulang ekor ini ada lubang besar, yang dalam satu riwayat dikatakan kalau kepala itu bisa masuk. Jadi bekas apa itu ternyata? Umar, siksaan seperti apa yang mereka berikan kepadamu? Jadi Khobab mengatakan, saya pernah dibuka baju saya, kemudian saya diseret, kemudian saya ditimpakan di batu yang sengaja dipanaskan. Bukan batu panas karena matahari, batu yang dibakar, yang dipanaskan, kemudian saya diletakkan di atasnya dan saya diseret oleh orang-orang kafir. Sampai akhirnya membekas dalam dan hitam seperti berlobang. Tapi apakah saat itu Rasulullah di masanya ketika Khobab disiksa, Rasulullah akhirnya angkat pedang? Enggak. Karena di Mekah memang masanya masa bersabar dan memaafkan. Ketika Sumayyah, antum sering dengar lah kisah Sumayyah dengan suaminya ya, keluarga Yasir itu. Ketika disiksa, kemudian minta solusi kepada Rasul. "Wahai Rasul, bukankah engkau bisa mendoakan kepada Allah untuk menolong kami?" Apa kata Rasul? "Bukan didoakan, dikasih nasihat. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka di antara mereka ada yang disisir dengan besi, ada yang digergaji." Justru dikasih nasihat, sedang artinya sebagai pengimbang. Padahal saat itu banyak sahabat yang siap untuk rela mati. Ibaratnya, "Rasul, kenapa sih kita nggak melawan saja? Kami siap berperang sampai mati." Karena ternyata jihad itu bukan masalah hidup mati atau perang atau tidak perang. Masalahnya jihad itu adalah syariat, harus tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saat di Mekah Allah Subhanahu wa taala baru memerintahkan bersabar. Ayatnya di mana saat? Yang jaga tangan itu apa? Wa kuf wa aydiyakum wa aqimis shalah. Jadi tahan tangan kalian dan dirikan sholat. Hanya itu. Ketika di Mekah, walaupun sahabat siap mati, tapi Rasulullah enggak mau melawan. Karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala diperintahkan bersabar, kemudian mendirikan sholat. Jadi syariat jihad itu seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW melihat sahabatnya disiksa, kemudian Rasulullah bahkan bukan sahabat, Rasulullah sendiri ketika sholat ditimpakan kotoran, tidak ada perlawanan. Setelah itu beda kasus ketika di Madinah, bahkan setelah itu Ibnu Taimiyah sampai menulis buku As-Sarib Al-Maslul ala Syatimi Rasul, pedang yang terhunus bagi para penghina Nabi. Ditulis khusus Ibnu Taimiyah untuk bagi mereka orang-orang yang suka mencela Rasulullah SAW. Agak berbeda sangat jauh sekali. Di Mekah diperintahkan untuk bersabar, tetapi setelah itu ketika Rasulullah sudah berhasil membangun sistem nanti di Madinah, kasusnya lain lagi. Maka kita, ikhwan fillah asadukumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ekstremis, orang-orang yang terlalu keras dalam masalah jihad sehingga mengatasnamakan jihad, menghalalkan segala cara, tapi jangan juga jadi orang-orang yang justru anti jihad sehingga mendengar kata jihad itu alergi, menganggapnya sebagai perjuangan atau jalannya orang-orang yang dituduh teroris dan lain sebagainya. Karena memang jika syariat jihad itu betul-betul diterapkan sesuai dengan manhajnya Rasulullah SAW, maka yang terjadi adalah kedamaian. Karena memang Rasulullah sudah menggariskan bagaimana, kapan dan di mana jihad itu harus diterapkan. Kapan harus bersabar, kapan harus melawan, kapan harus bertahan, kapan harus
invasi militer dan lain sebagainya. Ikhwan fillah arsadukumullah, itu gambaran umum ya bagaimana Rasulullah SAW membangun sistem di Madinah. Poin besarnya yang ingin saya garis bawahi pada pertemuan hari ini bahwa persiapan Rasulullah SAW di Mekah itu jauh lebih lama dibandingkan, pertama tadi saya bandingkan masa Rasulullah sebelum menjadi Nabi dengan Rasulullah ketika sudah menjadi Nabi, itu lebih lama masa persiapannya 40 tahun dibandingkan 23 tahun. Kemudian setelah menjadi Nabi 23 tahun dibagi menjadi 2, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Artinya Rasulullah betul-betul membangun pondasi itu lebih kuat. 13 tahun itu lebih lama daripada fase kemenangan itu sendiri, yaitu di Madinah 10 tahun saja. Saya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berharap dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang kokoh keimanannya sehingga sudah mampu membedakan syubhat-syubhat pemikiran yang hari ini ada di sekitar kita. Ketika pondasi keimanan kita sudah kokoh, insya Allah syubhat-syubhat pemikiran yang ada di sekitar kita itu bisa kita tangkis. Paling tidak kita bisa menimbang-nimbang lah. Oh, ternyata yang semacam ini yang tidak baik, yang semacam ini yang baik, yang semacam ini yang syar'i, yang semacam ini tidak syar'i dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus mengokohkan pondasi kita sebelum berbicara banyak hal terkait dengan beban-beban syariat. Allahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan dari materi Ustaz Hilmi. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.